Halo guys, pada video kali ini kita akan kembali lagi membahas raket baru dan raket yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini raket dari brand Siken yang serinya Gravity 10. Ini jadi salah satu raket keluaran terbarunya Siken selain Sonic 20 yang kemarin habis kita review. Nah, untuk Gravity 10 kemarin sebenarnya kita sempat memunculkan sebentar di awal review Sonic 20, cuma memang tidak sekaligus kita bahas karena takut durasinya terlalu lama ya. Dan sengaja saya buat video terpisah biar kita lebih fokus pada Gravity 10 ini ya. Oke, pada video awal ini kita baru sebatas review spek dan detail di raket ini. Kita akan lihat untuk berat dan PP real untuk mengetahui karakter raket ini seperti apa dan raket ini cocok buat siapa. Bonusnya saya akan memberikan first impression setelah menggunakan raket ini ya. Dan tentunya ini masih kita pakai dalam pemakaian terbatas. Jadi untuk full reviewnya kalian tunggu aja. Oke, langsung aja kita mulai review Siken Gravity 10. Nah, kalau kita perhatikan dari nama serinya, tentu ini merupakan penerus dari Gravity 9 yang sebelumnya sudah rilis terlebih dahulu ya. Secara karakter Gravity 9 yang saya rasakan kuat di power karena ini kemarin saya dapat beratnya lumayan, BP-nya juga tinggi sekali. Jadi kombinasinya power dan juga speed. Speednya itu didapat karena kalau kita perhatikan dari frame shape-nya ini memang ada apa guys ya, unsur lancipnya gitu ya. Memang tidak lancip banget ya frame shape-nya, tapi dia kayak lebih kurusan jika dibandingkan dengan model Aerobox ya. Jadi menawarkan aerodinamika yang bagus. Nah, di Gravity 10 ini juga meskipun secara frame shape itu dia berbeda bentuk dan perbedaannya lumayan ya. Nanti kita akan lihat bareng-bareng. Sekarang kita ke cat desain dan finishingnya. Untuk catnya di sini dominan warna hitam, kemudian untuk desainnya ini udah kekinian, udah lebih fresh. Cuma kalau di sini saya perhatikan, mengingatkan saya pada salah satu seri di brand Li-Ning ya, X-Force Canon ya, warnanya hitam, kemudian ada pink-pinknya juga seperti ini, dan peletakan keterangannya juga sama di sini di kanan bawah guys. Nanti kita akan lihat ya. Oke, ya mungkin terinspirasi ya. Kalau di Sonic 20, mungkin dari teman-teman merasakan raket ini seperti desainnya brand sebelah ya. Oke, seperti itu guys. Ada yang memaklumi, ada yang mungkin berharap Siken punya desain tersendiri yang lebih original ya. Tapi ya kalau menurut saya memang ada brand-brand yang memang terinspirasi dari brand lain ya. Bahkan brand besar pun ada juga yang meniru atau menggunakan ATM ya, amati tiru modifikasi pada brand besar lainnya guys ya. Jadi oke lah, yang penting tidak sama-sama persis ya. Oke, kita lanjut guys untuk ke finishingnya. Ini dibuat matte atau doff dan ini bagus juga, rapi guys. Oke, kita lanjut ke bagian atasnya. Model framenya seperti ini standar, nggak compact, dengan jumlah grommet 76 ya, dan ada grommet U4 buah di bagian bawah, ada grommet merah 2 di atas untuk menandakan ini di tengah ya. Cekungan core frame-nya di sini pas di tengah, kemudian frame shape-nya ini dia ada unsur lancip-lancipnya ya, dan di bagian dalam frame-nya itu seperti di raket Li-Ning 3D Caliber ya. Jadi raket ini memiliki aerodinamika yang bagus ya, dan ya mengusung unsur speed juga ya. Speed dan juga power ya, mestinya seperti itu kalau kita perhatikan dari spek yang ditawarkan ya. Oke, kita lanjut. Lebar power frame-nya ada di angka 10 sekian ya, kalau dibulatkan ya bisa 11 ya. Cukup lebar juga meskipun tidak lebar-lebar banget ya. Kemudian keterangan yang kita bisa lihat di bagian frame-nya, di sini ada segitiga terbalik untuk menandakan ini di tengah. Kemudian ada tulisan di sini Ligue, atau bacanya ini gimana ya, Liga atau gimana mungkin maksudnya itu. Kemudian di kiri dan kanan di sini ada keterangannya Hack Modulus Graphite yang merupakan material dari raket ini ya. Kemudian di kiri bawah kita bisa lihat di sini ada tulisan Hack Modulus Graphite lagi ya. Kemudian ada nama serinya Gravity yang merupakan seri atau kelas seri high end di brand Siken ya. Kemudian di kanan bawah, nah ini yang seperti saya katakan tadi ya, peletakannya itu seperti di raket X-Force ya. Kita bisa lihat di sini ada logo Siken, kemudian ada jargonnya Smash to Win. Kalau Sonic 20 ini kemarin jargonnya winning with style. Kalau di Gravity 10 ini dia smash to win ya. Oke, jadi raketnya ya mestinya enak untuk bermain power juga ya. Oke, kemudian di sini kita bisa lihat juga ada keterangan carbon frame developed by Siken. Oke, T-joinnya seperti ini ya, dan kalau kita perhatikan di sekitar T-join yang mengarah ke bagian shaftnya ini dia lebar dan ada unsur lancip-lancipnya ya, seperti apex playback yang
saya miliki juga seperti ini guys. Oke, menarik. Untuk shaftnya sendiri saya ukur ya, di bagian bawah sini diameternya ada di angka 6,8, di tengah 6,9, semakin ke atas dia semakin tinggi, ada di angka 9 ya, terutama dekat tujuannya ini guys. Nah, di bagian shaftnya kita bisa lihat di sini ada nama serinya Gravity 10 dengan balutan warna pink, kemudian sebaris dengan nama serinya kita bisa lihat di sini ada JP Modulus Carbon Graphite. JP mungkin mengartikan Japan ya. Jadi ini yang membedakan raket ini dengan Sonic 20 ya. Secara material mungkin dia lebih bagus, makanya harganya lebih mahal. Seharusnya ketika impact itu mestinya nanti berbeda. Nah, apakah sama atau berbeda atau ini hanya sekedar gimmick tulisan aja? Nanti saya akan sampaikan pengalaman saya guys ya. Oke, lanjut lagi. Kita bisa lihat juga di sini ada beberapa kotak yang menunjukkan material atau fitur di raket ini seperti Japan Egg Modulus Carbon Graphite, kemudian ada two-piece, kemudian AirTag dan juga Nanotech ya, kurang lebih sama seperti di Sonic 20, cuma perbedaan materialnya aja ya. Kemudian ada keterangannya 2-piece garis miring 30T Aerosonic Power Frame ya. Kurang lebih ya sama seperti di Sonic 20-nya ya. Oke. Cuma itu tadi ya, shaftnya berbeda ya, karena yang ini dia kayak lebih slim gitu, oke, sama materialnya berbeda. Kemudian di sini kita juga bisa lihat ada kelas materialnya lagi ya, 30T dan Aerosonic Power Frame ya. Nah, Aerosonic karena ya di sini aeronya ada, kemudian Sonic itu kan kayak mengacu ke speed gitu ya. Jadi raket ini mestinya kombinasinya power dan juga speed ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi untuk stimulusnya guys. Nah, untuk stimulusnya kalau yang saya rasakan ya dengan memberi tekanan raket seperti ini, oke, ini bisa ngeflex meskipun tidak flex banget ya. Jadi di atasnya flex ini ya. Mungkin dari kalian bisa merasakan ini medium flex atau mungkin medium ya. Oke. Kemudian kita ke bagian konnya. Nah, konnya udah kekinian antara shaft dan konnya ini ada cekungan dan konnya udah kekinian karena di sini ada bagian yang untuk meletakkan jempol kita ya, seperti punyanya Yonex ya. Oke, kita bisa lihat di bagian konnya ada nama brandnya, spesifikasi raketnya, nama brandnya lagi, dan untuk spesifikasinya berat 83,5 plus minus 2,5 gram. Jadi masuk raket 4U ya. PP-nya 300 plus minus 5 mm. 300 itu termasuk HTV. Jadi raketnya mestinya masuk raket tipe power ya. Kemudian untuk tensinya bisa sampai 35 lbs, bisa dikatakan tinggi. Panjang raketnya standar 675, untuk flexnya di angka 9. Seharusnya itu mengarah ke flex, tapi saya rasakan ini ya mungkin dari kalian bisa merasakan ini medium flex, tapi medium flexnya ini tidak se-soft seperti punyanya Lining ya. Ini sedikit agak apa ya guys ya, istilahnya tuh kayak lebih kasar gitu ya. Oke, kita lanjut untuk balance-nya di sini HTV, termasuk ya itu tadi ya, karena BP-nya tinggi, jadi raket ini termasuk raket power ya, karena memiliki generate power yang mestinya bagus guys. Nah, untuk grip size-nya ada di angka 8,05 ya, mau ke 8,1 cm ya. Jadi mungkin di beberapa brand ini masuk di 6 ya, karena ini ya bisa dikatakan tidak terlalu besar guys ya, berbeda dengan punyanya Yonex ya. Oke, kemudian untuk end cap-nya seperti ini ya, dan menarik ini timbul dan warna itunya logo sama nama brandnya itu dia silver, jadi menarik ya. Nah, untuk raket ini berat real ya, saya timbang itu ada di angka 81 sekian gram. Jadi 4U-nya 4U kecil, tapi masih dalam batas toleransi. Nah, BP-nya ini yang tinggi guys, 312. Jadi lari dari spek yang tertera ya. Tapi menurut saya ini kombinasi yang menurut saya untungnya pas ya. Oke, yang saya dapatkan ini beratnya 4U, 4U-nya kecil ya, tapi dia BP-nya untung aja diimbangi dengan BP yang tinggi. Jadi seharusnya secara generate power juga tetap besar ya. Jadi raketnya kalau kita lihat dengan kombinasi seperti itu, bisa kalian merasakan ini speed power, atau mungkin dari kalian merasakan raket ini power dan juga speed. Tergantung nanti siapa yang menggunakannya, karena kita kan punya level kekuatan yang berbeda-beda ya. Tentu berbeda-beda nanti feelingnya, tapi kurang lebih seperti itu tadi, power speed atau speed power guys ya. Oke, seperti itu guys. Dan yang saya rasakan memang raketnya ini feelnya raketnya kalau dipegang seperti ini ya, tidak seperti raket berat 81 karena mungkin tersamarkan dengan BP-nya yang tinggi ya. Tapi kalau dipakai guys ya, kemarin kan sempat saya pakai ini, nah itu ternyata lebih gesit dari yang saya bayangkan, lebih lincah, swingnya lebih easy guys. Jadi memang raketnya ini dia asik guys ya untuk bermain speed ya. Jadi secara karakter dan juga harganya ini kan juga mirip dengan Lining turbocharging Z ya. Kemarin sudah ada yang menanyakan ya. Nah, dan untuk komparasinya
ditunggu aja, kita pakai terlebih dahulu ya guys. Oke, seperti ini. Jadi ya secara karakter ini power speed atau speed power. Nah, pengalaman saya ketika pertama kali menggunakan raket ini ya, raketnya ternyata memiliki swing yang enak ya, karena memang didukung dari pertama frame yang ada lancip-lancipnya ya, kemudian dari shaftnya yang cenderung kecil ya, jadi memberikan feel yang gesit juga, dan bobot raketnya juga nggak terlalu besar ya, nggak terlalu berat, jadi feel ringannya masih dapat, tapi dia generate powernya lumayan karena dia BP-nya lumayan tinggi guys ya. Oke, jadi ya yang saya rasakan kemarin lebih kuat di speednya dulu baru power ya. Nah, berbeda cerita nanti kalau misalnya kalian dapat secara bobot lebih berat ya. Nah, bisa aja nanti power dan juga speed guys ya. Jadi raketnya menarik, dan yang saya suka dari raket ini ya yaitu feel impact-nya guys ya. Nah, feel impact-nya ya ketika impact dengan shuttlecock itu dia berbeda dengan Sonic 20. Oke, Sonic 20 secara berat ini kemarin 86, BP-nya 297 ya. Secara BP mungkin kalah dari Gravity 10 ya, tapi dia secara bobot lebih berat. Jadi feel impact-nya kayak lebih berisi, tapi lebih berisi kayak lebih padat Sonic 20-nya, tapi feel impact-nya itu kayak lebih apa guys ya? Kayak lebih apa ya? Lebih solid atau lebih asik yang Gravity 10. Ini pengaruh dari material raketnya, karena dia materialnya menawarkan material yang lebih baik. Jadi dia feel-nya tuh kayak lebih enak menurut saya ya. Jadi ini asik menurut saya. Ya, tantangannya kalau menurut saya untuk si Ken Gravity 10 ini yaitu di harganya. Memang harga di raket ini ya 700 ribuan ya, jika dibandingkan dengan brand lain mungkin membuat orang mikir-mikir, karena di harga segitu ya di brand lain mungkin sudah dapat raket A, B, C ya, mungkin yang lebih menarik ya. Tapi jika misalkan kita tidak melihat brandnya, kalau buat saya pribadi ya, misalkan kita tidak melihat brandnya tapi dari performa raketnya, menurut saya ini nggak kalah ya, dan mungkin bisa aja lebih ya. Nah, apakah seperti itu ya, nanti ditunggu aja, kita akan coba dulu ya komparasikan dengan turbocharging Z-nya dan juga raket-raket lain yang mungkin sekelas harganya dengan ini ya. Yang jelas first impression-nya saya puas, saya suka dengan performa di raket ini yang awalnya kayak biasa aja ya, sebelum dipakai itu kayak biasa aja, tapi ketika dipakai bermain ternyata ini boleh juga ya. Nah, ini sudah terpasang dengan senar, kita coba dengarkan hitting sound-nya ya. Seperti ini guys. Mantap, ditunggu aja untuk review pemakaiannya. Dan buat teman-teman ya yang misalkan mau bertanya komparasi raket ini dengan raket apa yang mungkin sekelas harga atau sejenis tipenya, boleh komen di bawah ya. Kita jumpa lagi pada video-video yang lain.